Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Nafis Al-Rehan, Zulfikar Johan Akbar, Andrean Syahputra, Rifyeda Anwar Uhak, dan Reynald Evansius Sitorus akan mempresentasikan PPT kami tentang mesin jet. Prinsip dasar mesin jet. Prinsip dasar mesin jet menggunakan prinsip hukum gerak Newton yang ketiga, yaitu gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Gaya reaksi yang dihasilkan mesin jet berkecepatan tinggi pada bagian ekor mesin jet membuat pesawat dapat bergerak maju. Semakin tinggi kecepatan mesin jet, semakin besar pula gaya dorong yang dihasilkan. Gaya dorong inilah yang menyebabkan pesawat dapat bergerak maju dan lebih cepat. Komponen jet engine. Komponen jet engine yang pertama ada inlet duct. Posisi inlet duct terletak di bagian depan mesin jet, di depan kompresor. Fungsi utama suatu inlet adalah sebagai tempat masuknya udara yang diperlukan untuk terjadinya suatu pembakaran di dalam ruang bakar, atau biasa disebut combustion chamber. Dalam merancang suatu inlet, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bentuk inlet harus disesuaikan dengan kecepatan yang diinginkan. Secara ringkas, inlet dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu subsonic inlet dan subsonic inlet digunakan pada pesawat di mana kecepatannya pada rejim di bawah kecepatan suara. Sedangkan supersonic inlet adalah inlet yang digunakan untuk pesawat di mana kecepatannya bisa melebihi kecepatan suara. Bentuk keruncingan bagian depan inlet dirancang sedemikian hingga udara yang masuk ke dalam mesin jet sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ada kompresor. Fungsi daripada suatu kompresor ini adalah untuk menaikkan tekanan yang mengalir dari inlet sebelum masuk ke ruang pembakaran. Ada dua jenis kompresor. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor jenis aksial memiliki efisiensi yang lebih tinggi dikarenakan kompresor jenis ini menggunakan rangkaian blade, sehingga udara yang masuk searah garis sumbu engine dan langsung dikompresikan. Yang kedua adalah kompresor jenis centrifugal. Kompresor jenis centrifugal menggunakan susunan impeller, sehingga udara yang masuk memiliki tekanan ke arah luar. Maka dari itu, diperlukan diffuser untuk mengarahkan udara yang diserap kompresor. Selanjutnya adalah combustion chamber. Komponen ini memiliki fungsi sebagai ruang bakar pada jet engine, di mana udara yang bertekanan tinggi akan dicampurkan dengan bahan bakar dan dibakar pada ruang ini. Combustion chamber pada jet engine memiliki 3 jenis, yaitu CHAN. Jenis CHAN terdiri dari ruang bakar yang tersusun secara individu dan berbentuk tabung-tabung. Dipasang mengelilingi poros engine yang masing-masing menerima udara melalui stroke berbentuk silindris yang ada pada masing-masing CHAN. Salah satu kerugian pemakaian ruang bakar jenis ini adalah ruang yang relatif lebih besar dalam membentuk diameter engine. Yang kedua adalah jenis anular. Jenis anular merupakan jenis ruang bakar tunggal yang berbentuk silindris konsentris yang terpasang mengelilingi sumbu engine. Susunan ini lebih efisien karena dapat menghilangkan tekanan yang relatif kecil, mudah dipasang dengan pemasangan sumbu kompresor pada turbin, dan memiliki efisiensi tinggi. Salah satu kerugiannya adalah strukturnya yang cenderung membesar pada diameter engine. Yang ketiga adalah CHAN anular. Jenis CHAN anular ini merupakan gabungan dari dua jenis combustion chamber sebelumnya,
yang memiliki kerugian yang minim dan hanya mengambil keuntungan dari dua jenis can sebelumnya. Selanjutnya adalah turbin. Turbin adalah komponen yang memutar kompresor untuk menyerap dan menempatkan udara. Turbin berputar akibat hasil pembakaran dari combustion chamber yang memiliki tekanan dan suhu tinggi. Selanjutnya adalah exhaust. Komponen ini adalah bagian akhir dari turbin gas yang berfungsi sebagai saluran pembuangan gas panas dan sisa-sisa pembakaran untuk melangsungkan arus gas panas ke belakang, serta mencegah terjadinya turbulence dan memberikan kecepatan tinggi. Pada komponen exhaust dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu tail cone. Tail cone berfungsi untuk mengumpulkan gas yang akan dipancarkan ke belakang. Yang kedua adalah exhaust nozzle, yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan dari jet engine itu sendiri. Nozzle bisa melebar dan mengecil sesuai dengan tarikan throttle. Yang ketiga adalah pipa ekor atau tail pipe, yang berfungsi untuk mengumpulkan gas buang dan meneruskan ke nozzle pembuangan. Selanjutnya saya akan menerangkan cara kerja mesin jet. Mesin jet menggunakan udara atmosfer sebagai fluida kerjanya. Udara masuk melewati blade yang disebut dengan low pressure compressor atau LPC. Umumnya tekanan udara keluar kompresor turbo engine mencapai rasio 15:1. Selain itu, ada sebagian udara bertekanan yang tidak diteruskan masuk ke ruang bakar. Udara yang masuk ke mesin pembakaran terkompresi, keluaran kompresor masuk ke ruang bakar atau kombustor, yang diinjeksi ke dalam ruang bakar ini dengan campuran bahan bakar dan udara, dipicu untuk terbakar di dalam ruang bakar ini. Proses pembakaran yang terjadi seolah-olah menghasilkan efek ledakan yang membuat udara bertekanan memuai dengan sangat cepat. Pemuaian udara yang terjadi membuat udara panas hasil pembakaran berekspansi secara bebas ke arah turbin. Energi dorong ini akan menggerakkan pressure turbin yang terhubung langsung dengan high pressure cleaner. Lalu daya dorong yang dihasilkan hanya 25% saja. Sisanya berasal dari dorongan blade sekitar 75%. Udara di pembakaran yang tidak ikut masuk diinteraksikan untuk berbagai kebutuhan seperti pendinginan stator turbin, air conditioning, dan untuk sistem pencegah terbentuknya es di sisi inlet turbin. Nah, di sini saya akan menambahkan cara kerja mesin jet. Cara kerja mesin jet ini adalah dengan menggunakan prinsip hukum gerak Newton yang ketiga. Sama seperti pada balon. Yang membuat pesawat bergerak maju adalah gaya dorong yang berkecepatan tinggi pada exhaust mesin jet. Pada awalnya, udara yang bertekanan rendah dari turbin yang di depan akan dikompresi oleh kompresor sehingga tekanan dan suhunya sesuai untuk dibakar pada combustion chamber. Nah, ini adalah kompresor. Pada combustion chamber, udara yang sudah dinaikkan tekanan dan suhunya akan dicampurkan dengan bahan bakar, sehingga terjadi pembakaran pada combustion chamber. Nah, fluida hasil pembakaran ini akan menggerakkan turbin di bagian belakang mesin jet dan memberikan gaya dorong yang berkecepatan tinggi.
untuk mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu kita dapat memperkecil bukaan pada exhaust nozzle sehingga tekanan yang didapatkan akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, penerapan termodinamika pada mesin turbojet. Untuk menggerakkan sebuah objek di udara, maka dibutuhkan penggerak atau pendorong yang mana memiliki perbedaan tekanan di depan objek. Maksudnya di tempat masuknya udara atau di inlet, dan di belakang tempat keluarnya udara setelah pembakaran, yaitu setelah di chamber pembakaran. Hal ini dimaksudkan menyangkut kepada hukum termodinamika. Bila sebuah objek di udara, objek yang bergerak di udara ada perbedaan tekanan di depan dan di belakang, di mana arah bergeraknya objek tersebut. Pada bagian kompresor, di mana terjadinya kompresi, terdapat pasangan-pasangan kipas turbin yang memiliki perbedaan bentuk pada ujung samping kipasnya, sehingga udara yang masuk bergerak meliuk-meliuk, menimbulkan perbedaan tekanan antara udara masuk dari inlet dan udara yang menuju ruang bakar, sehingga tekanannya menjadi lebih besar. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan efisiensi pembakaran yang akan terjadi di combustion chamber. Secara keseluruhan, konsep dasar dan ide pada mesin jet engine ini mengikuti siklus Brayton, yaitu yang dikemukakan oleh George Brayton. Udara dikompresi dalam kompresor turbin. Udara kemudian dicampur dengan bahan bakar dan dibakar dalam kondisi tekanan konstan di ruang bakar. Kemudian gas panas yang dihasilkan dibiarkan mengembang melalui turbin untuk melakukan pekerjaan. Siklusnya adalah 1 kompresi, 2 pembakaran, 3 ekspansi, dan 4 pembuangan. Lalu setelah ruang pembakaran, terdapat turbin yang berfungsi untuk menurunkan tekanan udara pembakaran. Hal ini karena tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Sementara itu, mesin jet juga membutuhkan perbedaan tekanan antara di depan sistem dan di belakang sistem. Semakin besar perbedaannya, maka semakin cepat pula gaya dorong sistem. Sehingga mengecilkan tekanan udara yang keluar dengan turbin sangatlah dibutuhkan untuk mencapai efisiensi yang diharapkan oleh jet engine. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.